Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Sirli Pajaitun Nabila sebagai pemateri yang akan membahas beberapa ringkasan fikih, yaitu yang pertama, ghosab. Menurut bahasa, ghosab adalah mengambil suatu barang dengan cara zalim secara terang-terangan. Secara istilah adalah menguasai hak milik orang lain secara zalim. Hukum ghosab adalah haram, termasuk dosa besar, serta memicu kemarahan Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 188. Mengembalikan barang ghosaban kepada pemiliknya. Seorang yang menggosap barang berharga meskipun sedikit, dia wajib mengembalikan barang itu secepat mungkin, mengganti kerusakan, serta membayar uang sewa sesuai standar barang tersebut. Yang kedua itu ada syuf'ah, yang bermakna mengumpulkan. Saya mengumpulkan sesuatu. Menurut istilah adalah pengambilan alihan hak kepemilikan secara paksa. Syuf'ah ditetapkan hanya dalam barang tak bergerak seperti tanah, bangunan, dan pepohonan. Yang ketiga ada musyaqqah. Menurut bahasa, pengarian serupa dengan sewa-sewa menyewa atau ijarah. Rukun musyaqqah ada 5: akad objek pekerjaan, buah tugas pekerjaan, dan sigot. Persyaratan musyaqqah harus memiliki kewenangan melakukan perbuatan hukum untuk dirinya, balik, berakal, sempurna, dan cakap. Karena musyaqqah merupakan kekayaan muamalah seperti qirat dan mudabbarah. Yang keempat yaitu ada muzara'ah dan mukabarah. Muzara'ah adalah akad penggarapan tanah lapang. Hukum muzara'ah dan mukabarah adalah batal karena keduanya dilarang untuk dilakukan. Yang kelima ada hibah. Hibah adalah pemberian hak milik yang bersifat sunnah, bukan karena suatu kepentingan dan bukan bertujuan mendapat imbalan. Membalas hibah dengan balasan yang sepadan. Penerima hibah disunahkan agar membalasnya dengan tindakan yang sepadan. Yang keenam ada wakaf. Menurut bahasa adalah al-waqfu, penahanan. Secara istilah, saya menahannya. Wakaf adalah penahanan sejumlah kekayaan yang dapat dimanfaatkan. Yang ketujuh ada barang temuan. Menurut bahasa, lughatah adalah sesuatu yang dipungut. Menurut istilah adalah sesuatu yang ditemukan di suatu tempat yang bukan hak milik, baik berupa benda ataupun harta. Ada 3 rukun lughatah, yaitu memungut, penemu, dan harta benda yang ditemukan. Sifat lughatah menjadi amanah, berada di bawah kekuasaannya. Pemungut dan penemu harus segera mengumumkan dengan ciri-cirinya. Kedelapan ada anak temuan, disebut anak pungut dengan pertimbangan dia seorang anak yang dipungut. Disebut anak terbuang dengan pertimbangan dia anak yang terlantar jalanan. Sangat dianjurkan agar anak semacam ini dipungut, dijaga, dilindungi, dan diperlakukan dengan baik, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 2. Yang kesembilan ada ijarah. Secara etimologis adalah upah dan memberi pekerjaan. Menurut istilah adalah akad yang berisi pemberian suatu manfaat berkompensasi dengan syarat-syarat tertentu. Ke-10 adalah ju'alah. Menurut bahasa ialah sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Jumlah ju'alah menurut syara berarti kesediaan membayar kompensasi yang besarnya telah diketahui atas pekerjaan yang tidak ditentukan atau belum ditentukan yang sulit dipahami. Rukun dan syarat ju'alah ada 5, yaitu sigot, jual, orang yang menyediakan kompensasi, dan amil, orang yang melakukan pekerjaan kompensasi yang jelas dan pekerjaan meskipun belum diketahui. Yang ke-11 itu ada qirat, merupakan istilah penduduk Hijaz yang artinya membagi masa berlangsungnya qirat. Tidak disyaratkan karena keuntungan dengan menjadi tujuan utama. Akad qirat tidak memandang waktu tertentu. Jika pemilik modal mengutarakan masa akad qirat dan dia melarang penguasa untuk melakukan pekerjaannya setelah masa qirat berakhir, maka akad qirat batal. Yang ke-12 ada wadiah atau titipan. Penitipan adalah sebuah akad yang mengandung keterwakilan seseorang dalam penjagaan suatu barang berupa hak milik atau barang yang dihormati. 13. Menghidupkan lahan mati, menyuburkan tanah yang tidak subur, dan hukum adapun landasan hukum menghidupkan lahan kosong atau ihya al-mawat, yaitu mustahab yang didasarkan pada hadis Nabi SAW bahwa menghidupkan lahan mati akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tata cara menghidupkan lahan mati yaitu ada menyuburkan,
menanam, menggarisi dan menggali parit. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa syarat-syarat ihya al-mawat mencakup 3 hal, yaitu ada orang yang menggarap lahan, terus lahan yang akan digarap dan proses penggarapan. Oke, mungkin itu saja beberapa materi yang saya ringkas. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Baik, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.